wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, saya Nurunisa. Di sini saya sebagai psikolog klinis yang sedang bertugas. Saya sangat berharap Kakak bisa terbuka dalam proses wawancara kali ini. Sebelumnya, bisakah Kakak ini menceritakan mengenai identitas diri Kakak terlebih dahulu? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Kaisar Silwisam. Umur saya 20 tahun dan saya juga berasal dari kota yang sama dengan sahabat saya dari Bantaeng juga. Kesibukan saat ini saya sedang berkuliah di Politeknik Media Kreatif Makassar. Pada wawancara kali ini itu bertujuan untuk menindaklanjuti asesmen pada sahabat kakak sebelumnya. Jadi saya sangat berharap kakak bisa lebih terbuka dan mengatakan keadaan yang sejujur-jujurnya. Sebelumnya saya mohon izin untuk merekam. Ya, baik. Oke. Mungkin terlebih dahulu yang ingin saya tanyakan itu hubungan seperti apa sih yang Anda miliki dengan saudara Asril? Jadi saya dengan Asli ini mungkin sudah bisa dikatakan sebagai sahabat karena saya dengan Asli ini sudah kenal dan sudah saling akrab satu sama lain itu sejak SMP. Jadi dulu itu kita sempat satu sekolah waktu SMP dan dilanjut lagi waktu pas masuk SMA itu juga kita satu sekolah, dan kebetulan juga waktu SMA kita juga satu kelas pada saat itu. Dan pokoknya mulai dari SMP sampai SMA bahkan sekarang juga itu saya sering berbagi cerita dengan Asril, dan dia juga sering menceritakan lah tentang hal-hal yang sedang dia rasakan saat ini. Jadi saya juga sudah sempat mendengar beberapa cerita yang mungkin sebelumnya juga sudah diceritakan kepada kakak. Seberapa sering sih Anda menghabiskan waktu bersama Asril? Kalau dulu pas masih sekolah itu bisa dibilang cukup sering ya, karena kan kebetulan kita juga satu kelas. Jadi kadang kalau misalnya lagi ada tugas kelompok atau misalnya tugas di kelas yang istilahnya akan kita kerjakan sama-sama, itu biasanya saya lebih memilih untuk saya kerjakan bersama Asril, karena memang rumah Asril dengan rumah saya itu juga dekat. Dan kadang juga kalau pulang dari sekolah itu kadang saya pulangnya bareng sama Asril. Jadi pas balik itu sekalian juga buat ngerjain tugas sekolah. Cuma sekarang karena kita berbeda kampus dan kosan saat ini juga bisa dibilang jaraknya cukup lumayan jauh ya antara kosan saya dengan kosan Asril. Jadi waktu untuk bertemu itu sudah sangat jarang sih bisa dibilang. Terakhir aja kemarin itu saya ketemu waktu awal bulan Oktober kayaknya, dan setelah itu saya belum pernah ketemu lagi, dan akhirnya bisa bertemu lagi hari ini gitu. Cerita-cerita apa sih yang membuat Anda merasakan hal tersebut yang pernah diceritakan Asril kepada Anda? Jadi dulu waktu SMA itu dia sempat cerita ke saya tentang yang katanya lingkungan tempat tinggal dia itu dia merasa bahwa lingkungan tempat tinggalnya itu bisa dibilang cukup toksik ya, karena dia itu bilang kalau teman-teman yang ada di sekitar tempat tinggalnya dia itu orang-orang yang sering ngebully dia. Jadi teman-teman di lingkungan sekitarnya itu dia istilahnya nggak support lah sama, atau istilahnya nggak suka dengan adanya kehadiran Asril di lingkungan mereka. Nah maka dari itu, karena
lingkungan toksik yang Asril punya di lingkungan tersebut yang membuat Asril ini menjadi merasa sulit bergaul, karena memang dari teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya itu juga terlihat seperti tidak suka dengan Asril ini. Jadi dia itu dulu pernah cerita, katanya dia pernah dibully, pernah dikata-katai sama teman-teman sebayanya yang tinggal di sekitar rumahnya. Dan menurut saya itu emang hal yang sangat tidak mengenakan sih untuk dirasakan untuk anak-anak di usia seperti itu. Dan oh ya, saya juga mau beritahu dulu kalau kejadiannya itu waktu Asril masih SD. Jadi pas dia masuk SMP dan SMA sebenarnya udah nggak ada lagi itu yang kayak teman-temannya yang sering ngeledekin dia. Cuma dia sudah mulai istilahnya membatasi diri lah untuk bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitar rumahnya. Dan hal itu benar-benar saya lihat sih dengan mata kepala saya sendiri. Jadi waktu itu saya pernah datang ke rumah dia, dan pas perjalanan menuju ke rumah Asril, dan kebetulan waktu itu juga saya sedang boncengan ya sama Asril. Dan pada saat perjalanan menuju ke rumah Asril, emang saya lihat orang-orang yang ada di sekitar rumah Asril itu pada ngeliatin pas Asril ini lagi lewat bersama saya. Dan dia juga Asril juga terlihat tidak saling menyapa teman-teman yang ada di dekat rumahnya. Dan disitulah saya mengerti bahwa memang lingkungan ini sangat toksik, dan berdasarkan dari hal-hal yang sudah dialami Asril di masa kecilnya, menurut saya wajar jika misalnya Asril ini terlihat agak tertutup dan pendiam di lingkungan rumahnya, karena memang teman-teman sebayanya inilah yang memang terlihat tidak suka dengan Asril. Jadi makanya Asril terlihat sangat pendiam atau tertutup dan tidak pernah bergaul dengan teman-teman sebaya yang ada di sekitar rumahnya. Oke, apakah memang benar hanya Asril yang diperlakukan seperti itu ketika dia berada di lingkungan rumahnya? Kalau saya lihatnya sih sepertinya memang seperti itu ya Kak, karena saya lihat dari teman-teman Asril yang lain ini, dia itu emang apa ya, misalnya kayak bikin geng di antara anak-anak yang tinggal di sekitaran lorong rumahnya Asril. Jadi geng-geng itu berteman dengan anak-anak yang tinggal di satu lorong itu, tapi dia kayak gak pernah ngajakin Asril buat join main sama mereka, gak pernah ngajakin Asril buat istilahnya cerita-cerita lah sama teman-teman sebayanya. Dan memang sih Asril ini terlihat istilahnya dikucilkan sama lingkungannya, mungkin karena memang dari lingkungannya aja yang emang tidak suka sama Asril. Tapi saya juga sebenarnya tidak mengerti sih kenapa sih Asril ini jadi tidak disukai sama orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Apakah Anda pernah menyaksikan perilaku bullying itu secara langsung? Kalau perilaku body shaming saya tidak pernah menyaksikan secara langsung, karena dari yang saya ceritakan sih perilaku body shaming itu emang pernah terjadi hanya di waktu ya kecil, pas dia masih SD. Dan ketika dia sudah masuk SMP, SMA itu sudah tidak pernah lagi dia merasakan perlakuan bullying dari teman-temannya. Tapi karena hal itu yang pernah dia rasakan pada waktu SD, dia sering dibully. Nah, hal itu berdampak ke dia yang sekarang yang sudah tidak mau bergaul, sudah tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitar rumahnya. Ketika Anda berada di lingkungan rumah Asril, bagaimana sih peran orang tua yang Anda lihat?
kalau saya sih melihatnya Asri ini mungkin tidak dekat ya dengan kedua orang tuanya, karena ketika saya datang ke rumahnya itu dia cuma langsung masuk ke kamarnya, dan saya jarang melihat Asri ini berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Dan memang ketika saya datang ke rumahnya itu memang dia cuma ngajaknya duduk atau nongkrong di dalam kamar saja. Itu dia tidak pernah ngajak misalnya ngerjain tugas ataupun nongkrong di teras rumah ataupun di ruang keluarga, itu dia tidak pernah. Jadi memang kalau saya datang ke rumah Asril itu dia cuma ngajak buat kerja tugas di dalam kamar aja gitu. Apakah Asril ini pernah bercerita tentang kondisi keluarganya kepada Anda? Dulu dia sempat cerita sih kalau ibunya ini sering ngebentak-bentak dia gitu, kayak apa ya istilah, kayak cuma itu waktu kecil sih, yang kayak misalnya dia main di dalam rumah tapi kayak mainnya sampai ngehamburin gitu. Itu sih yang pernah dia ceritain ke saya, kalau dia dulu waktu kecil sering dimarahin atau dibentak-bentak sama ibunya. Kalau boleh tahu nih Kak, emangnya pekerjaan kedua orang tua Asril itu apa ya? Kalau itu saya kurang tahu sih Kak, karena emang dari hasilnya juga belum pernah cerita tentang hal itu. Oke, baik. Kalau situasi rumah Asril ketika Anda berada di sana, bisakah Anda ceritakan seperti apa? Jadi Asri ini punya kakak ya, punya satu kakak perempuan yang kakaknya itu juga saya sering ngobrol sih kalau misalnya saya lagi main ke rumah Asril. Jadi di rumah Asril itu ada 4 orang, ada kedua orang tuanya, kakaknya saya sama Asril. Nah kalau saya sih lihatnya Asril ini cukup dekat sih sama kakaknya, karena kadang juga kakaknya ini join bergabung pas saya lagi kerja tugas sama si di dalam kamarnya. Dan kakaknya asli juga sering berbagi cerita sama saya dan Asril. Jadi dan Asril juga saya lihat sering ngobrol bareng sama kakaknya, dan kakaknya Asril juga apa ya sering beli anjir. Dan kakaknya Asri ini juga sering lah berbagi cerita kepada saya dan juga Asril. Apakah Asril pernah bercerita kejadian sebelum dia itu dibully seperti apa? Sejauh ini yang pernah saya cerita itu cuma tentang waktu dia mendapatkan perlakuan perundungan dari teman-teman sebayanya, dan itu kejadiannya waktu dia masih SD. Dan kalau sebelum itu dia belum pernah cerita sih Kak. Bagaimana Anda melihat Asril saat Asril itu berada di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah malah berbanding terbalik menurut saya dengan Asril yang ada di rumah, karena Asril ketika sedang berada di sekolah itu dia tuh orangnya sangat aktif, sangat ceria, suka ngelucu juga, sering pokoknya orangnya aktif banget, sering ngelucu dan bercanda dengan teman-teman sekelas. Dan Asril juga merupakan salah satu tipikal teman kelas yang kalau gak ada dia kelas gak asik. Mungkin konotasinya bisa dianggap seperti itu, karena memang Asril kalau lagi ada di kelas itu dia sering sekali bercanda dengan
teman-teman, sering bikin kita ketawa-ketawa, dan memang sangat berbanding terbalik ketika saya melihat Asri yang ada di rumah, yang ketika di rumah itu dia cuma diam dan jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, dan itu pun juga dia bakalan ngobrol, itu pun juga cuma dengan saya ataupun dengan kakaknya dia, hanya di dalam kamar dia saja. Dan ketika misalnya dia lagi keluar gitu ke ruang tamu ataupun mungkin mau pamit keluar, itu kadang cuma sebatas pamit, Bu saya keluar dulu ya, cuma sebatas itu saja. Bagaimana Anda melihat ketika Asril ini memiliki masalah? Saya sih sebenarnya cukup sedih ya mendengar cerita Asril mendapatkan perlakuan perlindungan dari lingkungan sekitarnya, yang dimana menurut saya harusnya Asril ini bisa menikmati masa kecilnya dengan senang bermain dengan teman-teman sebayanya di rumah gitu, tetapi dia malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari teman-teman sebayanya. Dia malah dirundung, dia malah dikata-katai, dia malah direndah-rendahkan dengan teman-teman sebayanya. Menurut saya itu adalah hal yang sangat tidak mengenakan lah untuk dirasakan anak-anak yang masih berusia SD. Oke, apakah Asril ini memiliki hubungan dekat selain dengan Anda? Kalau untuk teman yang akrab banget mungkin cuma saya saja, karena Asril sendiri ini di sekolah tidak masuk ekstrakurikuler apapun, tidak mengikuti organisasi apapun di luar sekolah, dan dia juga kalau di sekolah itu cuma di dalam kelas saja. Dia tuh jarang buat keluar, misalnya main ke kelas lain, bahkan untuk ke kantin saja itu kadang dia cuma nitip ke saya buat dibeliin sesuatu. Jadi emang bisa dibilang hasilnya anaknya cukup introvert ya, karena di sekolah itu pergaulannya cuma di dalam kelas saja. Ya mungkin memang hasil ini bisa lah bercanda sama teman-teman sekelas, tapi kalau untuk cerita hal-hal yang agak agak sensitif, untuk diajak deep talk, mungkin dia cuma cerita ke saya saja sih. Oke, baik. Apakah Asril ini orangnya agak sensitif ya? Iya bisa dibilang sensitif, karena mungkin itu juga dampak dari perlakuan yang dialami sewaktu dia kecil sih, yang dia sering dibully sama teman-teman sebayanya. Mungkin hal itulah yang berdampak ke Asril yang sekarang. Oke, perubahan seperti apa sih yang Anda lihat ketika Asril ini sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja? Kalau saya melihatnya ada perubahan fisik yang cukup signifikan sih dari Asril. Jadi dulu itu Asril pas masih SMP, dia tuh bisa dibilang orangnya kurus sih. Nah tapi seiring berjalannya waktu, pas udah SMP kelas 9 menuju naik ke SMA, itu dia sudah mulai agak berisi badannya mungkin, dan hal itu juga sudah sempat saya tanyakan ke Asril, kok badan kamu jadi makin naik saya lihat-lihat, dan ternyata hal itu juga memang diakibatkan oleh dia yang saya cukup stres memikirkan hal-hal dari bullying yang dia alami pada saat itu. Jadi hasil ini
eh tunggu dulu, bagaimana tuh bahasanya bilang? Melampiaskan. Iya, melampiaskan. Jadi Asril ini melampiaskan semua amarahnya, amarah-amarah dari perlakuan bullying yang dia alami itu dengan cara dia sering makan yang banyak. Jadi karena pola makannya yang agak sedikit lebih sering, lebih sering makan daripada biasanya, itulah yang menyebabkan berat badan hasil jadi semakin naik. Dan menurut saya mungkin naiknya cukup signifikan sih, sekitar 10 kiloan ya mungkin, karena benar-benar hasil ini badannya sudah beda sekali, mulai dari pas dia masih SMP dan badan dia yang sekarang yang pas dia SMA itu beda beda sekali. Apalagi sekarang pas saya dan Sil sudah kuliah, badannya juga malah makin gemuk saya lihat-lihat. Mungkin sampai saat ini dia juga masih memikirkan hal-hal tersebut yang membuat hidupnya jadi sedikit berantakan mungkin. Oke, baik, sangat jauh sekali ya perbedaan berat badan Asrul sebelumnya. Iya. Oke. Apakah ada satu hal atau satu kejadian yang pernah Anda lakukan dan membuat Asrul ini tersinggung? Untuk yang pertanyaan yang tadi ya, yang saya tanyakan ke Pak Sil tentang kenapa badannya jadi semakin naik itu berat badannya, itu awalnya dia sempat tersinggung. Dia bilang kok kamu jadi malah nanyain berat badan saya. Tapi akhirnya dia menjelaskan alasan kenapa berat badannya bisa naik. Dan di situ juga saya jelaskan bilang bahwa saya tidak ada niatan untuk menyinggung dia, karena memang saya hanya ingin bertanya karena saya melihat perubahan yang cukup signifikan dari berat badan Asril yang pas masih SMP dengan berat badan Asril ketika di SMA. Berat badannya itu memang naik cukup signifikan, makanya saya menanyakan hal itu kepada dia. Oke, hal seperti apa sih yang Asrul katakan alasan kenapa dia melampiaskan emosinya dengan makan? Waktu itu dia bilangnya karena kalau dengan dia makan itu bisa membuat pikirannya jadi lebih jernih. Dia jadi tidak memikirkan hal-hal itu lagi. Dia jadi merasa senang karena makan makanan kesukaan dia. Jadi saat itu saya juga sudah mengerti sih kenapa berat badan Hasil bisa naik, dan saya juga bisa memaklumi kenapa Hasil pola makannya jadi sedikit lebih sering daripada biasanya. Oke, baik. Perubahan seperti apa sih yang Anda lihat saat sahabat Anda ini mengalami gangguan suasana hati? Dia kadang kalau misalnya lagi tidak enak hati, itu kadang dia tiba-tiba jadi sensi. Kalau misalnya saya lagi nanyain sesuatu hal, itu kadang dia kayak marah gitu, kayak tidak mau menjawab pertanyaan dari saya dan memilih untuk menghiraukan saya. Terus kadang juga dia tiba-tiba diam saja di kelas tanpa berkomunikasi dengan saya ataupun teman kelas yang lain. Itu sih beberapa hal yang saya lihat ketika saya sedang merasa bad mood atau tidak enak hati. Yang Anda lihat nih, bagaimana sih Asrul ini mengekspresikan emosi-emosi yang ada dalam dirinya? Mungkin dengan cara yang seperti itu sih Kak, yang kayak misalnya dia tiba-tiba diam,
Mungkin itu juga jadi salah satu cara untuk mengekspresikan bahwa dia sedang tidak enak hati. Jadi mungkin dia melakukan hal itu untuk menghindari dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada saya, dan saya juga memaklumi hal itu karena saya juga mengerti bagaimana perasaan dia saat itu, saat dia sedang tidak enak hati. Jadi saya juga memaklumi kalau misalnya Asril ini uh, lagi tidak mau diajak bicara gitu. Kejadian atau situasi buruk seperti apa sih yang sahabat Anda ini pernah ceritakan? Selain dari tentang perlakuan bullying atau perlakuan perundungan yang pernah dia alami waktu dia masih kecil, jadi dulu tuh dia juga sempat cerita bahwa waktu dia lagi di kegiatan pengukuhan himpunan kampus lah. Jadi waktu itu dia sempat disuruh untuk memakan makanan yang sudah dikonsumsi oleh temannya sebelumnya, dan kejadian itu terjadi pada saat istilahnya kayak jurit malam ya mungkin. Jadi kayak teman-teman sejurusannya itu dia lagi dikukuhkan lah oleh senior-seniornya, tapi malah terjadi hal-hal yang bisa dibilang menjijikkan, yang mungkin hal itulah yang membuat Asril jadi sedikit sedikit trauma untuk berorganisasi karena hal itu. Jadi dulu itu Asril sempat disuruh untuk memakan makanan yang sudah dimakan oleh temannya sebelumnya, dan Asril pun pastinya menolak dong untuk mengkonsumsi makanan tersebut karena makanan itu sudah dimakan oleh teman sejurusan dia yang sebelumnya. Jadi karena dia menolak, disitulah dia dibentak-bentak oleh seniornya, dia dimarahi, dia dimaki-maki, dan dia dipaksa untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Dan pada akhirnya Asril pun memakan makanan tersebut, dan berakhir dia memuntahkan makanan tersebut. Dan disitulah Asril mulai takut untuk berorganisasi, karena dia pikirnya kalau misalnya dia masuk ke organisasi-organisasi lain yang ada di kampusnya, dia berpikir bahwa pastinya sebelum dia masuk dia akan dikukuhkan terlebih dahulu, dan hal-hal seperti itu bakal terjadi ke dia lagi di kemudian hari. Maka dari itu dia memilih untuk keluar dari organisasi tersebut, memutuskan untuk sudah tidak ingin untuk memasuki organisasi apapun. Dan sampai saat ini pun dia kuliah cuma mengikuti perkuliahan di kelas saja, sudah tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di kampus ataupun kegiatan organisasi di luar kampus. Sebagai seorang sahabat nih, cara seperti apa sih yang Anda lakukan ketika Asril dalam keadaan tertekan seperti itu? Kadang saya hanya memberi sedikit saran. Kadang saya cuma bilang kamu tidak perlu memikirkan hal-hal itu lagi, karena kalau misalnya hal-hal tersebut dipikir terus-menerus, yang ada malah dia sendiri yang stres, dia sendiri yang akhirnya jadi jatuh sakit karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan lagi, karena kan hal itu sudah terjadi sudah cukup lama ya, sudah terjadi waktu di SD. Dan menurut saya hal-hal tersebut dan juga hal-hal seperti trauma-trauma yang terjadi pada saat dia
di kegiatan pengukuhan organisasi, menurut saya hal tersebut sudah tidak perlu dipikirkan lagi, dan pernyataan itu sudah saya sampaikan ke Asril berulang-ulang kali agar dia tidak usah memikirkan hal itu lagi, karena hal-hal itulah yang nantinya akan membawa dia ke hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dia jadi jatuh sakit karena terlalu memikirkan banyak hal. Apakah Asril ini pernah sakit sebelumnya karena hal-hal seperti itu? Dulu sih dia sempat demam cukup lama ya, sekitar 1 minggu. Cuma mungkin konotasinya waktu itu dia cuma lebih ke capek karena kerjain tugas, karena saya juga melihatnya waktu itu waktu pas masih awal-awal masuk kuliah, memang banyak tugas-tugas yang diberikan kepada dia dari dosen dan juga tugas-tugas dari senior, karena kebetulan juga waktu itu pas selesai PKKMB dia juga masih diberikan tugas-tugas dari seniornya yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu. Jadi mungkin hal itu yang membuat hasil jadi jatuh sakit cukup lama sih, waktu itu sekitar 1 minggu. Baik, dalam pada saat Asril sakit, bagaimana sih kehadiran keluarga saat itu yang Anda lihat? Waktu Asril sakit, kakaknya dia tuh sempat datang ke kos Asril. Dia sempat datang ngejenguk, dia sempat datang bawain makanan dan juga obat-obatan. Dan waktu itu kakaknya Asril juga sempat menginap di kos Asril untuk beberapa hari, karena memang waktu itu Asril sakitnya cukup lama dan sampai dia tidak bisa datang ke kampus ya, dan saya juga tidak bisa sering-sering datang ke kos Asril karena waktu itu saya juga sudah mulai masuk kuliah, dan kos saya juga dengan kosnya Asril itu jaraknya lumayan jauh. Jadi kakak Asril inilah yang lebih sering ada di saat Asril sedang jatuh sakit pada saat itu. Bagaimana dengan ibu dan ayah Asril? Waktu itu ayah dan ibu Asril tidak sempat datang karena memang waktu itu katanya Asril ayahnya itu sedang sibuk kerja, dan ibunya juga tidak bisa untuk berangkat ke Makassar sendirian, karena memang biasanya ibunya Asril itu datang ke Makassar berdua dengan ayahnya Asril. Tapi karena ayahnya Asril pada saat itu lagi sibuk kerja mungkin, jadi ibunya Asril juga tidak bisa datang ke Makassar untuk menjenguk Asril gitu. Apakah Asril ini pernah mengalami konflik kepada orang lain? Sejauh ini ya, mungkin dengan teman-teman kampus, sejauh ini saya belum pernah melihat Asril mengalami konflik dengan orang di sekitarnya, karena memang untuk saat ini ya, untuk di masa perkuliahan ini saya melihat Asril memang lagi fokus-fokusnya untuk belajar, untuk berkuliah, untuk mencapai cita-citanya. Jadi saya rasa dia tidak ada waktu untuk berdebat ataupun berkonflik dengan orang lain sih. Mengenai Anda sendiri, apakah Anda sendiri pernah mengalami konflik? Kalau saya dengan Asril sih itu bisa dibilang cukup jarang ya. Kalau kesalahpahaman sedikit mungkin pernah, tapi untuk penyelesaian masalahnya itu kadang saya langsung minta maaf saja ke Asril, karena untuk menghindari perkonflikan yang lebih jauh, jadi kadang saya memilih untuk meminta maaf lebih awal sih sama Asril. Berapa lama Anda konflik dengan Asril?
durasi? Kadang mungkin cuma beberapa jam saja, mungkin sekitar 1 jam 2 jam. Setelah itu saya sudah langsung minta maaf karena memang saya tidak mau ada masalah antara saya dengan Asril. Jadi saya memilih untuk langsung menyelesaikan saja permasalahan ataupun kesalahpahaman yang terjadi antara saya dengan Asril. Oke, baik. Karena saya rasa semua informasi yang saya butuhkan saat ini sudah cukup, jadi sesi kali ini saya cukupkan. Namun sebelum itu, bolehkah saya meminta kontak WhatsApp Anda terlebih dahulu untuk apabila ada data yang ingin saya tanyakan? Ya, boleh Kak. Oke, saya menulis di sini. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Oke, saya sangat mengapresiasi atas jawaban-jawaban yang Anda ceritakan. Jadi saya cukupkan kali ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.